Apa yang dilakukan tepung olahan dan minyak sayuran terhadap tubuh Anda? Selamat datang kembali di podcast Dr. Gundry. Mungkin beberapa pendengar saya belum tahu bahwa saya benar-benar memiliki gigi yang manis karena saya suka memanggang semua jenis kue dan cemilan. Tetapi ketika menghadapi bahan kue yang umum seperti tepung olahan dan minyak biji, dan tepung tradisional, seperti tepung serbaguna atau tepung gandum utuh, sebaiknya Anda menjauhi hal-hal tersebut. Karena mereka terbuat dari gandum yang merupakan salah satu hal terburuk bagi tubuh Anda. Ini mengandung beberapa lektin yang berbeda, termasuk gluten. Dan gluten benar-benar bencana bagi banyak orang, karena menyebabkan usus bocor. Dan jika Anda telah diberitahu bahwa Anda tidak memiliki penyakit celiak, yang merupakan bentuk ekstrim dari intoleransi gluten, tidak berarti bahwa Anda tidak sensitif terhadap efek gluten. Faktanya, sebagian besar pasien saya dengan usus bocor sensitif terhadap gluten, namun mereka tidak memiliki penyakit celiak. Dan sayangnya, ada banyak kesalahpahaman bahwa satu-satunya cara untuk mengukur apakah Anda sensitif terhadap gluten adalah dengan mencari penanda penyakit celiak, dan itu sama sekali tidak benar. Jadi, secara umum, jauhi gandum yang mengandung gluten. Jauhi gandum hitam dan gandum yang mengandung gluten. Dan yang cukup menarik, tepung jagung. 70% pasien saya yang bereaksi terhadap gluten, bereaksi terhadap jagung seolah-olah itu gluten dan gandum. Meskipun Havermut dikatakan bebas gluten, tetapi ada protein dalam gandum yang bertentangan dengan gluten. Dan begitu banyak pasien saya yang memakan Havermut bebas gluten, mereka masih mengalami masalah karena protein yang ada dalam oat. Oke, jadi apa yang Anda gunakan selain itu? Nah, ada banyak pengganti-pengganti yang lain. Untuk kue, ada tepung almond dan tepung kelapa membuat kue terasa gurih dan enak di mulut. Anda juga bisa menggunakan tepung almond dan tepung kelapa untuk cemilan yang menyenangkan. Anda bisa menambahkan tepung millet dan tepung tapioka untuk kerak pai kue yang lebih halus. Karena tepung almond dan tepung tapioka bekerja dengan baik. Tetapi sebuah kata peringatan, almond mengandung elektin di kulitnya yang banyak pasien autoimun saya bereaksi terhadapnya. Jadi jika Anda akan menggunakan tepung almond, silakan cari kata tepung almond pucat. Jangan hanya almond yang digiling halus. Sebenarnya ada perbedaan besar yang bisa kita lihat dalam pekerjaan darah pasien kita. Jadi sebaiknya tepung almond pucat. Baiklah, sekarang bagaimana dengan minyak nabati, seperti minyak biji olahan? Nah, ada peringatan yang sangat penting yang berulang-ulang. Baru-baru ini, kami telah melihat semakin banyak guru kesehatan memberitahu kami bahwa alasannya. Kami memiliki begitu banyak kesehatan yang buruk, karena minyak biji olahan ini yang seharusnya tidak kita campur dalam makanan kita. Secara khusus, lemak omega-6 yang disebut asam linoleik dan lemak omega-3 yang disebut asam alfa-linolenat. Kedengarannya sangat mirip. Jadi asam linoleat adalah rantai pendek omega-6. Asam linolenat adalah rantai pendek omega-3. Sekarang, minyak biji secara umum tidak biasa dalam makanan, tetapi asam linolenat dan asam linoleat adalah lemak esensial. Pada dasarnya, itu berarti Anda harus memilikinya dalam diet Anda, karena kami tidak memproduksinya. Faktanya, fakta yang menyenangkan. Membran mitokondria Anda memiliki lemak khusus yang disebut kardiolipin, dan kardiologi berasal dari lemak omega-6, asam linolat. Jadi tanpa asam danolina dalam makanan Anda sebenarnya tidak dapat membuat membran mitokondria yang tepat untuk membuat energi. Seperti yang telah Anda baca di beberapa buku saya, asam alfa-linolenat, omega-3 rantai pendek itu, mungkin adalah alasan mengapa diet jantung singa atau diet jantung leon begitu sukses dalam mencegah penyakit jantung pada orang yang diberi tambahan asam alfa-linolenat dalam makanan mereka, dibandingkan dengan tidak memasukkannya ke dalam makanan mereka. Dan orang-orang ini sebenarnya menghentikan perkembangan penyakit jantung mereka. Jadi keduanya adalah minyak biji. Dari mana mereka berasal?
Nah, asam alfa-linolenat sumber yang bagus sebenarnya adalah biji rami. Sumber terbaik, secara mengejutkan, adalah minyak parila dan sumber sehari-hari yang layak yang memiliki danau lino dan asam danau lino adalah minyak kanola organik. Jadi ini bukan kerajaan jahat yang orang ingin mereka buat. Nah, bagaimana dengan penelitian yang menunjukkan bahwa makanan olahan ini adalah penyebab infleksibilitas metabolik, diabetes, penyakit jantung? Seperti yang saya jelaskan di video saya yang berjudul, Unlocking the Keto Code. Studi ini menggabungkan tepung olahan dan gula dengan minyak ini. Dan ketika dalam percobaan, gula olahan dihilangkan dan hanya minyak yang digunakan, mereka tidak menemukan manfaat kesehatan yang merugikan. Jadi apa yang terjadi adalah kami melibatkan minyak ini sebagai penyebab sebenarnya dari masalah tersebut, padahal bukan minyak yang penting. Dan itu penting karena suatu alasan, karena kita harus memilikinya. Mereka baru saja dikombinasikan dengan semua produk gandum dan biji-bijian yang diproses. Dan inilah yang menjadi gula dalam tubuh kita jauh lebih cepat daripada gula biasa. Jadi setiap kali kita melihat studi ini dengan cermat dan kita berkata, oh, alasan makanan olahan sangat buruk bagi Anda adalah karena mereka dibuat dengan minyak biji industri ini dan mereka dibuat dengan karbohidrat olahan, mari kita benar-benar berhati-hati tentang siapa yang ingin kita libatkan. Dan ingat, studi melihat, misalnya, asam alfa-linolenat, lemak omega-3 ini, menunjukkan bahwa ia memiliki sifat mempromosikan kesehatan yang luar biasa. Dan penelitian yang melihat asam linoleat, lemak omega-6 rantai pendek itu, menunjukkan bahwa itu adalah komponen utama membran mitokondria. Dan tanpa mereka, kita semua akan tersendat-sendat untuk berhenti. Sekarang, satu ketentuan terakhir. Biasanya di alam, ada sekitar 2 hingga 3 bagian lemak omega-6 hingga lemak omega-3. Misalnya, jika Anda makan rumput, daging sapi jadi rumput, rasio omega-6 dan omega-3 adalah sekitar 2:3:1. Sayangnya, sekarang hampir semua hewan kita diberi makan jagung dan kedelai, yang sebagian besar adalah lemak omega-6. Dan lemak omega-6 berasal dari biji-bijian. Rasio omega-6 dan omega-3 saat ini dalam makanan kita adalah 20:30. Omega-6:1. Jadi rasio ini telah sepenuhnya dipukul di kepalanya dan tidak heran jika diet kita adalah penderitaan. Jadi hanya karena sesuatu mengatakan ayam organik atau organik salmon yang dibesarkan di peternakan, ingatlah bahwa lemak-lemak itu bukanlah lemak yang biasanya dimakan hewan-hewan ini. Bahkan, sedih untuk mengatakan itu. Salmon liar, memiliki tingkat lemak omega-3 rantai panjang yang sangat indah, DH dan EPA. Tetapi salmon yang dipelihara di peternakan yang diberi makan jagung dan kedelai sayangnya tidak memiliki lemak omega-3 itu. Faktanya, mereka sekarang memiliki lemak omega-6 secara berlebihan. Jadi Anda mengambil makanan yang awalnya menyeimbangkan jumlah lemak omega-3 dan sekarang Anda benar-benar membaliknya dengan mengubah pola makannya. Poin terakhir untuk Anda, jadi Anda adalah apa yang Anda makan, tetapi Anda adalah apa yang Anda sedang makan. Bawa itu ke bank. Saya pikir Anda akan menyukai yang satu ini. Jika Anda pikir Anda tidak menyukai kelangsingan okra, dan itu sudah mematikan. Ini tidak berlendir, mereka renyah. Dan rasanya cenderung lebih enak daripada keripik kentang apapun yang pernah Anda miliki dalam hidup Anda. Dan teman-teman usus Anda akan menyukainya. Dan Anda akan memblokir lektin apapun yang Anda makan. Terima kasih.